Bagaimana Tuhan hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yeay. Selamat datang di channel YouTube-nya kakak-kakak penyamping Pia Kumetiran. Kembali lagi di sekolah minggu hari ini. Masih tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, juga tak lupa membuat kreativitas. Wah, pasti udah gak sabar ya adik-adik di rumah. Baru ya. Yuk, sekarang kita sebelum mulai sekolah minggu kita berdoa terlebih dahulu. Kita simak doa yang baik ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh ikut sekolah minggu bersama kakak-kakak pendamping Pia Kumetiran. Tuhan, berkati kami ya, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Gali dan gali, terus ada, ku gali lagi, tidak ada batasnya, kasihnya, kasihnya, kasihnya kepadaku. Gali dan gali, terus ada, ku gali lagi, tidak ada batasnya, kasihnya, kasihnya, kasihnya kepadaku. Waktu aku benar, waktu aku salah, Dia tetap sayang padaku selalu. Gali dan gali, terus ada, ku gali lagi, tidak ada batasnya, kasihnya, kasihnya, kasihnya kepadaku. Kasihnya, kasihnya, kasihnya kepadamu. adik-adik,
setelah kita berdoa, kita akan mendengarkan firman. Tetapi sebelum mendengarkan firman, kita mau bernyanyi dulu. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu yang berjudul apa Kak Niken? Yesus tak punya tangan lagi. Yesus tak punya tangan lagi. Ya 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 ya. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kita yang menjadi tangannya untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Kaki, Yesus tak punya kaki lagi, kaki kita yang menjadi kakinya untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Yesus tak punya badan lagi, badan kita yang menjadi badannya untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Yesus tak punya tangan lagi, kaki lagi, badan lagi, semua milik kita menjadi miliknya untuk melakukan pelayanan di tengah orang masa kini. Adik-adik yang di rumah, gimana? Masih semangat kan sekolah minggunya? Nah, setelah kita tadi berdoa bersama, bernyanyi bersama, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Dia akan membacakan bacaan Injil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan talenta. Nah, Kak Dia nggak sendiri nih kali ini. Seperti biasa, ada kakak-kakak pendamping yang lain akan menemani Kak Dia bercerita. Silakan. Nah, ini dia. Yeay! Penasaran nggak? Kakak-kakak ini mau berperan sebagai apa? Yuk, nah adik-adik sekarang duduk yang manis ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang-uangnya. Lama sesudah itu, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, adik-adik, demikian tadi bacaan firman Tuhan dari Injil Matius bab 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Nah, sekarang adik-adik saatnya mendengarkan pesan dari Romo Santo. Halo adik-adik, kita mendengarkan sabda Tuhan tentang perumpamaan talenta. Kerajaan Allah itu seumpama orang Tuhan yang memberi talenta pada hamba-hambanya. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Yang 5 dikembangkan menjadi 5 lagi, jadinya 10. Yang 2 dikembangkan jadi laba 2 lagi, berarti jadi 4. Yang 1 diapakan? Dipendam. Ini oleh tuannya dimarahi. Kamu hamba yang malas, hamba yang jahat, dikasih talenta nggak digunakan. Nah, adik, Romo juga diberi talenta dari Tuhan. Talenta itu antara lain apa? Bakat-bakat. Ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar melukis, menggambar, ada yang pintar bercerita, ada yang pintar membuat YouTube, ada yang pintar membuat film kartun, ada yang pintar membuat lucu-lucu, ada yang pintar bercerita yang horor-horor, gitu. Ada yang pintar bercerita tentang sabda Tuhan. Nah, itu semua bakat, ya. Ada yang pintar menari dan seterusnya. Talenta dari Tuhan harus kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan
dan untuk mengajak setiap orang bergembira, bersukacita, membangun persaudaraan menuju Tuhan sendiri. Maka adik-adik, apa bakat-bakatmu? Ayo kita lihat, supaya Anda persembahkan pada Tuhan, kamu persembahkan pada Tuhan. Tuhan berkatilah talentaku, bakat-bakatku, supaya bisa kugunakan. Arti berikutnya dari talenta adalah anugerah-anugerah dari Tuhan, dari Roh Kudus sendiri. Ada sifat-sifat baikmu, kebijaksanaan, kesabaran, kemurahan hati, ada sifat suka berdoa, ada sifat suka menolong, ada sikap suka memperhatikan orang lain yang susah, dan seterusnya. Sikap-sikap baik ini, sifat-sifat baik ini merupakan talenta dari Tuhan, harus kita kembangkan. Adik-adik, selamat menikmati talenta-talenta dari Tuhan, bakat-bakat dan watak-watak baik, sikap baik dari Tuhan untukmu. Nikmatilah itu, syukuri, dan kembangkan dengan sukacita. Berkah dalam. Nah, adik-adik yang ada di rumah, setelah kita mendengarkan firman yang sudah dibacakan oleh Kak Dia dan mendengarkan pesan dari Romo Santo, saatnya kita mau bikin kreativitas. Alat-alat yang hari ini dibutuhkan adalah kertas, boleh kertas berwarna seperti yang Kak Ari pegang, atau kertas apa aja yang ada di rumah, dan pensil warna. Nah, hari ini karena temanya adalah tentang talenta, kita juga mau membuat kreativitas tentang talenta loh. Sekarang Kak Ratri mau menggambar sebuah buah. Jadinya Kak Ratri mau menggambar buah. Di rumah adik-adik juga boleh menggambar buah kesukaan adik-adik ya. Nah, Kak Ratri sudah jadi gambarnya. Kak Ratri hari ini menggambar buah jeruk. Adik-adik yang ada di rumah boleh menggambar buah kesukaannya adik-adik, seperti pisang, semangka, atau buah yang lainnya. Nah, di dalam buah ini adik-adik boleh tulis apa bakat yang dimiliki adik-adik yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada adik-adik. Misalkan adik-adik bisa menyanyi, suaranya bagus, ditulis di sini. Menyanyi. Nah, misalkan adik-adik yang ada di rumah, adik-adik berprestasi di sekolah, sering juara kelas, boleh ditulis berprestasi. Atau ada juga yang seringkali membantu orang tuanya memasak. Itu pun juga bisa menjadi sebuah bakat yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada adik-adik. Boleh ditulis di sini. Nah, bakat itu bermacam-macam. Tinggal adik-adik kembangkan. Seperti yang Kak Rati tulis tadi, ada menyanyi, ada bisa berprestasi di sekolahnya, ada menari, ada bisa melukis, dan sebagainya. Nah, bakat ini bisa adik-adik bawa dalam doa supaya Tuhan memberikan berkatnya, dan bakat ini pun juga bisa bermanfaat bagi sesama. Nah, kenapa hari ini temanya buah-buahan? Karena bakat yang diberikan itu bisa berbuah bagi banyak orang, bisa bermanfaat untuk orang banyak, juga bisa bermanfaat untuk adik-adik sendiri, bagi gereja dan orang tua. Nah, nanti gambar yang sudah adik-adik gambar di rumah bersama orang tua maupun bersama kakak-kakak pendamping yang ada di rumah, boleh digunting ya. Guntingnya pun juga harus dalam pengawasan orang tua ya.
Nah, buahnya sudah jadi. Nanti boleh dikasih penyangga dari sedotan atau dikasih tali di atasnya, kemudian digantung di kamar atau ditempelkan di dekat meja belajarnya adik-adik yang ada di rumah. Selamat mencoba ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, setelah kita membuat kreativitas tentang talenta, sekarang yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau bernyanyi satu lagu tentang talenta. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Gimana Kak Yuli sekolah minggu kita hari ini? Seru gak? Seru banget Kak Tias. Kita tadi udah bernyanyi bersama. Betul. Sudah mendengarkan cerita Kitab suci. dan membuat kreativitas. Terus? Dan satu lagi mendengarkan pesan dari Rama Santo. Iya, betul. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, kita akan menutup pertemuan kita dengan berdoa. Jadi, sekarang adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati, kita buat sikap duduk yang baik, kita siap-siap untuk berdoa bersama ya. Kita hening sebentar. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas talenta atas talenta yang ada yang ada dalam diri kami. dalam diri kami. Berkatilah kami Berkatilah kami agar bakat agar bakat yang kami miliki dapat menjadi dapat menjadi berkat berkat dan pewarta bagi gereja, bangsa, bangsa dan dunia. dan dunia. Terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus, sebab Engkaulah sebab Engkaulah sahabat sahabat dan pengantara dan pengantara kami. kami. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, doakanlah kami. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Romo Gembala kita, Romo Yohanes Priharsanto. Tuhan bersamamu, dan semoga anak-anak dan adik-adik di rumah dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.